Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisha Putri dengan NPM 051 akan memaparkan hasil penelitian saya yang bertajuk Sarana Berbagi Informasi, Analisis Isi Unggahan #kesehatan mental di Instagram. Inti bahasannya adalah sebagai berikut dengan membagi presentasi menjadi 4 bagian. Sebagai platform yang menduduki posisi ketiga dengan pengguna media sosial terbanyak di Indonesia, Instagram telah diadopsi oleh berbagai tenaga kesehatan untuk menyebarkan pesan yang berorientasi pada kesehatan mental. Penggunaan yang signifikan ini terlihat dari banyaknya akun-akun dan kampanye yang menggunakan tagar kesehatan mental di Instagram. Topik hangat ini terus bergulir sepanjang harinya lantaran masif terjadi di berbagai kalangan. Seperti yang ditulis Lin Chan, bahwa sekitar 75% dari populasi di Indonesia mengalami beragam gangguan mental seperti depresi, kecemasan, menyakiti diri sendiri, hingga melakukan bunuh diri. Mengingat pentingnya menjaga kesehatan mental, studi sebelumnya telah menemukan bagaimana Instagram secara krusial menjadi wadah untuk berbagi dukungan dan pengalaman mengenai kesehatan mental serta asosiasinya pada kelompok sosial di Amerika. Platform ini telah menghilangkan batas-batas geografis dan menghubungkan beragam pengguna dengan minat atau ketertarikan yang sama melalui fitur pencarian hashtag atau tagar. Namun, seperti yang tampak di Indonesia, pembicaraan tentang kesehatan mental masih didominasi oleh akun-akun organisasi, bukan pribadi. Hal ini mendorong peneliti untuk mengulik lebih dalam apakah tampilan gambar, deskripsi, mention, hingga tagar yang termasuk dalam unggahan hashtag kesehatan mental benar-benar merepresentasikan fungsi berbagi tanggapan positif di Instagram. Studi ini ingin memahami lebih baik apakah berbagi foto di Instagram berperan signifikan untuk mengatasi gangguan mental dan bagaimana korelasinya dengan berbagi informasi. Terlebih lagi untuk mengetahui apakah unggahan dalam hashtag kesehatan mental di Instagram terdiri dari tema-tema tentang kesehatan mental saja atau terdapat tema yang tidak selaras dengan tagar yang digunakan. Untuk itu, berikut research questions dan hipotesis yang diajukan. Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Untuk menguji seluruh research questions akan digunakan uji deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi dengan menyimpulkan jumlah dan persentase dari variabel serta kategori yang ada. Hal ini digunakan untuk melihat variasi dan jumlah dalam setiap variasi yang tersebar di seluruh sampel. Uji akan dilakukan menggunakan software SPSS. Sedangkan untuk menguji hipotesis 1 hingga 3 dalam analisis isi ini menerapkan uji chi-square 2 sampel, yaitu dengan menguji apakah terdapat perbedaan dan atau pengaruh antara dua sampel yang berbeda kelompok, yaitu kelompok dengan tema kesehatan mental dan yang tidak bertema kesehatan mental. Hipotesis dengan data nominal dan dua sisi ini dirasa tepat untuk dilakukan uji chi-square lantaran sampel yang digunakan cukup memenuhi. Jika nilai signifikan yang diperoleh di bawah alfa 0,05, maka dinyatakan bahwa terdapat perbedaan dari dua kelompok yang diuji. Hipotesis ini menggunakan hipotesis alternatif di mana menyatakan adanya perbedaan dari variabel-variabel yang diuji. Dalam analisis ini, populasi yang digunakan adalah seluruh unggahan dalam hashtag kesehatan mental di Instagram yang berjumlah 410 foto sejak 1 Januari hingga 20 Maret 2021. Ditambah lagi, batasan waktu tersebut merepresentasikan unggahan-unggahan terbaru sehingga akan menghasilkan representasi dan identifikasi yang terkini di kalangan pengguna Instagram atas motif yang menjadi tujuan penelitian. Unit observasinya adalah foto, deskripsi, tagar, dan mention secara keseluruhan, sedangkan unit yang dianalisis akan mencakup komposisi gambar, objek yang digambarkan, topik kesehatan mental, klaim yang digunakan terhadap unggahan, dan identifikasi kelompok sosial. Dalam studi dengan populasi data sebanyak 410 unggahan foto ini, maka diperlukan perhitungan seperti di gambar kanan untuk menentukan jumlah sampel. Dengan menggunakan selang kepercayaan 90% dan tingkat error sebesar 5%, didapati hasil sebesar 164 sampel. Mengadaptasi dari tinjauan ekstensif studi sebelumnya, peneliti menggunakan Brand24 atau aplikasi berbasis web dalam mengumpulkan data. Peneliti menggunakan teknik sistematik random sampling lantaran rumus yang mudah dipahami dan hasilnya dapat digeneralisasi di kemudian hari. Sampel diambil dengan memilih setiap unggahan kedua dalam daftar yang ada dalam Brand24. Terdapat 2 coder dalam studi ini dan pelatihan coder membutuhkan waktu selama 9 jam atau 3 jam selama 3 hari berturut-turut. Uji reliabilitas dilakukan sebanyak 1 kali pada hari Sabtu 3 April 2021 menggunakan 45 sampel atau sekitar 27% dari sampel dengan standar nilai koefisien Krippendorff alpha. Koefisien ini digunakan lantaran merujuk pada peneliti sebelumnya yang menggunakan standar serupa. Berdasarkan hasil uji, didapati bahwa seluruh variabel mendapat reliabilitas yang berkisar antara 0,86 hingga 1 yang tertera pada tabel. Pada standar Krippendorff, hasil tersebut menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Hasilnya ditemukan bahwa tema yang mengarah pada kesehatan mental mendominasi unggahan hashtag kesehatan mental di Instagram sebanyak 69,5% atau sebanyak 114 konten. Meskipun demikian, terdapat 30,5% atau sejumlah 50 unggahan yang tidak berkenaan dengan kesehatan mental. Unggahan-unggahan demikian ditemukan merupakan unggahan yang mengusung klaim iklan produk, engagement, iklan layanan, atau bahkan tidak relevan sama sekali dengan topik kesehatan mental. Menjawab RQ1 tentang komposisi unggahan yang ada dalam hashtag kesehatan mental di Instagram, ditemukan bahwa jenis kutipan atau kata-kata mendominasi dengan jumlah 30,5%, disusul dengan infografi sebanyak 29,9% atau sebanyak 49. Komposisi gambar yang tersebar di kanal Instagram ini diungguli oleh unggahan yang berisi kata-kata oleh akun-akun psikologi seperti Relief, Personality Doc, Mudah Bergaul, Pijat Psikologi, dan lain sebagainya yang menyebarkan konten-konten tentang kesehatan mental. Topik yang seringkali
kali dibahas adalah mengenai kesehatan mental secara umum sebanyak 37,8%, disusul oleh topik yang tidak relevan sejumlah 29,9%, dan topik depresi berada pada jumlah yang paling sedikit sejumlah 5,5%. Pernyataan ini menjawab RQ2 mengenai topik-topik yang lazim dibahas dalam unggahan hashtag kesehatan mental di Instagram. Selain itu, RQ3 menuai jawaban yang sangat beragam mengenai bagaimana klaim ditampilkan dalam tagar ini. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa klaim berbagi informasi atau awareness menjadi yang paling unggul dalam hashtag kesehatan mental sebesar 23,8%, lalu disusul oleh iklan layanan sebanyak 21,3%, hingga yang terkecil pada unggahan per support sebesar 6,7%. Menjawab RQ4 dan RQ5, individu ditemukan mengidentifikasi dirinya dengan komunitas sosial tertentu dalam unggahan hashtag kesehatan mental sebanyak 42,7% atau sebanyak 70 unggahan, yang terbagi menjadi komunitas Instagram sebanyak 57 dan komunitas lokal sebanyak 13. Hal ini diperkuat dengan tagar kesehatan mental dan juga mention kepada akun-akun komunitas terkait. Meskipun demikian, identifikasi kepada akunnya sendiri juga tak kalah banyak nih, yaitu sebanyak 33,5%. Angka ini cukup melejit lantaran akun-akun yang mendominasi adalah akun komunitas atau organisasi seperti Relief, 1% official, dan lainnya yang melakukan mention kepada akunnya sendiri melalui kolom deskripsi atau gambar dalam unggahan tersebut. Berdasarkan hasil uji chi-square 2 sampel, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara komposisi gambar pada unggahan yang bertema kesehatan mental dengan unggahan yang tidak relevan dengan kesehatan mental. Hasil signifikansi Pearson chi-square sebesar 0,855 menunjukkan bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif 1 ditolak. Hasil ini menggambarkan bahwa komposisi gambar yang ditampilkan dalam setiap unggahan tersebut relatif sama. Berarti meskipun terdapat rentang jumlah yang cukup banyak antara dua tema ini, jenis komposisi yang tertera tetap didominasi oleh kutipan atau kata-kata. Hal tersebut lantaran unggahan kata-kata cukup sederhana dan tidak memerlukan suntingan yang berlebihan dalam mengemasnya. Bukan hanya itu, tampaknya infografis juga mendominasi komposisi gambar pada hashtag kesehatan mental lantaran adanya berbagi informasi atau awareness yang mengungguli klaim dalam tagar ini. Konteks ini berkenaan dengan pernyataan Kirshner bahwa ilustrasi dan infografis membantu dalam menjelaskan informasi sebagai bentuk promosi kesehatan yang terjadi dalam hashtag kesehatan mental. Klaim merupakan tujuan keseluruhan yang melekat pada unggahan. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara klaim pada unggahan yang bertema kesehatan mental dengan yang tidak. Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat perbedaan antara klaim pada dua tema terkait dengan signifikansi sebesar 0,00. Dengan hasil tersebut disimpulkan bahwa hipotesis alternatif 2 diterima dan hipotesis 0 ditolak. Diagram di atas mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan urutan jenis klaim dari yang terbesar hingga terkecil antara unggahan yang bertema kesehatan mental dan yang bukan. Data tersebut menunjukkan bahwa klaim berbagi informasi mendominasi unggahan dalam tagar hashtag kesehatan mental di Instagram pada tema yang selaras sebanyak 35, sedangkan ditemukan klaim yang tidak spesifik mengungguli unggahan dengan tema di luar kesehatan mental sebanyak 15. Selain itu, klaim yang berbeda pun ditemukan pada urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Mengenai identifikasi sosial dalam unggahan hashtag kesehatan mental di Instagram, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara unggahan yang bertema kesehatan mental dan yang tidak. Derajat kesamaan ini dibuktikan oleh tabel yang mengindikasikan signifikansi sebesar 0,534. Hal ini mengisyaratkan bahwa identifikasi kelompok sosial baik pada unggahan yang bertema kesehatan mental dan yang bukan memiliki kesamaan seperti yang dijelaskan pada RQ5 sebelumnya, di mana identifikasi terhadap komunitas Instagram menduduki posisi terbanyak dengan jumlah 34,8%, disusul oleh identifikasi terhadap akunnya sendiri sebanyak 33,5%. Kesimpulannya, studi ini menemukan bahwa unggahan dalam tagar kesehatan mental di Instagram berfungsi secara positif sebagai sarana berbagi informasi dan meningkatkan awareness mengenai isu tersebut. Fungsi berbagi pengalaman serupa dan validasi bahwa kondisi tersebut dapat ditangani dengan berbagai cara juga visible dalam tagar kesehatan mental. Meskipun ditemukan beberapa unggahan yang tidak berkenaan dengan kesehatan mental dalam tagar tersebut, tetapi studi ini mendapati bahwa beragam informasi yang disuguhkan dalam tagar mampu meminimalisir gangguan mental dengan terus menyebutkan cara mengatasinya. Lazimnya, unggahan yang memberi klaim berbagi informasi tersebut datang dari akun-akun komunitas dan organisasi. Dengan demikian, prevalensi individu atau sekelompok orang dalam mengunggah unggahan di Instagram dengan menggunakan tagar kesehatan mental adalah selain untuk berbagi informasi dan lainnya, adalah juga untuk menemukan orang-orang atau konten dengan pengalaman mental serupa. Sarannya, untuk penelitian lebih lanjut dapat menelaah penggunaan tagar secara lebih ekstensif dengan melibatkan unggahan yang ada dalam akun dengan mode privasi. Hal tersebut dapat menghasilkan temuan yang berbeda dengan melihat bagaimana akun yang dikunci menggunakan tagar dalam unggahan-unggahannya. Bukan hanya itu, pengambilan data dan sampel disarankan lebih banyak untuk menghindari akun-akun yang sama dalam jumlah jamak. Selebihnya, akun komunitas atau organisasi yang berkenaan dengan kesehatan mental diharapkan untuk lebih memfasilitasi orang lain dengan menyediakan akses kepada pihak profesional dalam menangani gangguan mental. Sekian hasil dari penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya terbuka dengan berbagai kritik dan saran demi perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.